Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, segenap dewan guru, wabil khusus murabbi ruhina al-mukarram Abuyat Tuan Guru Haji Hamzah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriwati, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya agama tentu ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Kalau dalam agama semua hal bisa dilogikakan, itu bukan agama, tapi ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua hal tidak dapat dilogikakan, itu pun bukan agama, tapi dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak bisa dilogikakan, bisa dipahami dengan nilai-nilai keimanan. Contoh, bagaimana mungkin bisa otak sekecil punya kita di dunia ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh cuma dalam tempo yang sedemikian singkat, menembus 3 buah alam, alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alamnya manusia, alam malaikat dan alam ketuhanan. Menembus 3 buah alam hanya dalam sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin, kata kita. Betul. Impossible menurut ilmuwan-ilmuwan sekular. Tapi jangan sampai lupa, Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika kita sudah bertemu dengan maunya Allah, apa yang enggak mungkin buat Allah? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau hukum otak, hukum kita bu manusia terbentur pada 2 hal, Bang. Apa? Sebab akibat. Ini hukum logika nih. Contoh hukum logika. Kalau ada adik-adik kecil di hadapan kita, otak kita pasti berpikir. Itu kalau ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul betul? Kenapa? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, maka keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah tidak mesti kayak begitu. Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Jadi enggak? Jadi. Enggak mungkin bisa diselidikin, bahkan dengan ilmu yang paling mutakhir sekalipun. Kok Nabi Adam bisa ada ya? Padahal Nabi Adam enggak punya ibu, enggak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari pohon jambu? Di sini otak mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu, tak. Jadi kan kadang-kadang kita sekarang otak suka nggak tahu diri.
Mentang-mentang kita sudah merasa pintar, mentang-mentang kita sudah merasa jago, mentang-mentang kita sudah merasa kaya, akhirnya kita masukkan agama dalam otak kita. Ini sudah dibaca sama Allah lewat Al-Quran. Kalla innal insana la yatgha ara'ahus. Jangan begitu manusia. Sungguh kalian sering lupa diri ketika posisi sedang berada di puncak. Kita kalau posisi sudah berada di puncak, maka kita sering lupa diri. Akhirnya agama kita masukkan ke dalam logika yang tidak dapat ditangkap dengan logika ke otak manusia, maka bukan bagian dari agama. Itulah sekular. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah santriwan dan santriwati, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Nabi Isa, ibu ada, bapak enggak ada. Allah mau jadi apa enggak? Jadi. Enggak akan bisa, Bu, diomongin dari kebiasaan orang Lombok. Kok Siti Maryam bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam kan enggak punya suami. Oh maaf, Siti Maryam seorang perempuan suci. Beliau hamil tanpa suami, itu disebut mukjizat. Apa namanya, Bu? Mukjizat. Sayang, banyak perempuan sekarang tidak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta, ini saya lagi cerita di Jakarta. Di Lombok mah insya Allah ada. Lalu apa hikmah yang kita ambil dari pengajian umum pada siang hari ini? Dalam rangka siang hari ini, pengajian umum ini, saya hanya ingin menyampaikan satu buah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh, wa la yabqa minal Qur'an illa rusmuh. Masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana Islam hanya dikenal sebatas cerita saja, sebatas namanya saja. Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Saat itu kata baginda Nabi, masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo kita renungkan hadis baginda Nabi ini, terutama buat adik-adik santri saya ini. Bukankah saat ini banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan lebih dari 14 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Saya tanya. Sekarang ini di Lombok nih masjid-masjid bagus apa tidak? Alhamdulillah. Musola megah-megah apa tidak? Beberapa musola pakai AC bahkan ya. Tapi maaf Bapak Ibu, lihat fungsi masjid dan musola yang ada sekarang ini. Enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola di Lombok sekarang rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Museum bagus, megah, tapi isinya barang antik. Sementara anak-anak mudanya saat ini sudah tidak lagi mau masuk ke dalam masjid dan musola. Ini yang terjadi sekarang. Makanya baginda Nabi membuka Islam hanya dikenal sebatas cerita. Maaf Bapak Ibu, maaf Bu ya, maaf. Jujur, agama-agama lain kalau ingin menghilangkan Islam dari Lombok ini, Pak, nggak perlu pakai narobom kayak kejadian bom Makassar kemarin. Mereka juga nggak mungkin menurunkan tentara Israel untuk nembak mati orang Islam yang ada di Lombok ini. Mereka juga nggak akan berani menyerang Islam secara terang-terangan di kampung kita ini. Kenapa? Kita masih mayoritas Islam di tempat kita. Betul apa betul?
Tapi maaf Bapak Ibu, adik-adikku, mereka itu curang, mereka itu licik, mereka gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari Lombok tercinta kita ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Yang paling utama yang saya mau ajak bicara siang ini, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Terasa pada itu sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa saat ini adik-adik saya Pak, anak-anak kita Bu, generasi-generasi muda Islam yang ada di Lombok ini, di luar pesantren Barakatul Walidain ini, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan dari agama. Banyak dalam pemikiran kawan-kawan kita di luar pesantren itu bahwa modernisasi harus dibarengi dengan gaya hidup yang kebarat-baratan. Kita lupa, kita tinggal di Lombok, di mana di sini kita punya Al-Maghfurlah Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, di mana akhlak, adat dan istiadat masih kita junjung tinggi-tinggi di Lombok ini. Betul apa betul? Makanya Pak, maaf, banyak sekarang timbul dalam pemikiran anak-anak muda di Lombok. Kamu kalau belum pernah ngerasain mabuk sampai jatuh, belum bisa kamu disebut generasi modern. Kamu kalau belum pernah ngerasain lem aibon, belum bisa disebut generasi modern. Kamu kalau belum pernah merasakan yang namanya pil PCC, plaka, sabu-sabu, ekstasi, gorilas, belum bisa disebut generasi-generasi milenial. Para pemudi-pemudi muslimah, kalau kalian belum pernah melakukan yang namanya free love, free sex, summon living, one night stand, nggak tahu, saya juga bingung artinya apa itu mah. Ini mau buat gaya-gayaan aja. Cinta satu malam, belum bisa kalian para pemudi-pemudi muslimah disebut generasi-generasi zaman now. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan dari agamanya Pak. Makanya saya Buya mohon maaf Buya, saya siang hari ini bangga dan terharu bisa menghadiri di pondok pesantren tercinta ini. Saya mau pesan nih buat santriwan dan santriwati pondok pesantren kita ini. Ingat, satu hari ketika orang tua saya masih ada, saya sempat melakukan jalan dakwah sama beliau ke sebuah pesantren di Jawa Timur, pesantren Peloso. Ketika hendak masuk ke dalam pesantren, orang tua saya Allahyarham Ki Zainuddin MZ berhenti sebentar. Beliau tertegun dengan sebuah tulisan yang terdapat di gerbang pesantren tersebut. Tulisannya tidak panjang, cuma terdiri dari 3 kalimat. Tapi 3 kalimat ini sungguh menggugah orang tua saya saat itu. Apa tulisannya itu? Jalan masih panjang. Seolah-olah dalam tulisan itu Allahyarham Ki Zainuddin Peloso itu berpesan buat para santri. Kalian para santri, iya kalian sudah hafal itu Jurimiyah, iya kalian sudah hafal itu Miriti, bahkan di luar kepala itu Alfiyah Ibnu Malik. Tapi ingat baik-baik santri, bahwa jalan masih panjang. Perjuangan kalian para santri sesungguhnya bukan di pondok pesantren. Perjuangan kalian sesungguhnya ketika kalian sudah lulus dan mengamalkan ilmu-ilmu kalian. Ingat bagaimana Islam nanti di Lombok tercinta kita ini 10, 20, bahkan 100 tahun yang akan datang bukan di pundak guru-guru kita, tapi di pundak kalian jawabannya. Bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia itu pasti. Tapi maaf, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasul, Islam masih bakal ada di Lombok tercinta kita ini. Kalau generasi-generasi mudanya sudah mulai dijauhkan dari agama. Jadi ini tugas kalian untuk berdakwah selepas dari pesantren. Jalan masih panjang.
Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian hidup, ingat baik-baik alma mater kalian birrul walidain ini, barakatul walidain. Ya, tuh. Apa strategi yang mereka terapkan dalam menjauhkan dalam agamanya, menjauhkan dari agamanya? Minimal 2 yang mereka terapkan untuk menjauhkan agama anak-anak muda dari agama. Pertama, fans. Yang kedua, fashion. Ini yang sudah terjajah habis-habisan teman-teman kita yang dulu pesantren. Fans. Tingkat pengetahuan anak-anak kita sekarang Pak tentang agamanya, bahasa mudanya begini dah Bu. Tingkat pengetahuan anak-anak kita sekarang di luar pesantren tentang agamanya kan sudah mulai rendah. Betul apa betul? Maaf. Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita. Baru tadi pagi Bu ya, Allah yarham Abu Ya Uci Turmusi, Tangerang, seorang mursyid dari Thariqah Naqsabandi dan ketua dari majelis Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipanggil sama Allah. Baru tadi pagi, itu termasuk guru saya juga beliau itu. Insya Allah beliau ahli surga, amin. Tapi yang saya mau ajak bilang, selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita sekarang Bu, minat belajar anak-anak kita sekarang tentang agamanya pun kan sudah mulai turun. Jauh sudah mulai turun Pak, sekarang minat belajar anak-anak kita. Efeknya apa? Jangan heran Pak, kalau saat ini nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam di tempat kita di Lombok ini, nasibnya itu la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Kok bisa? Karena sekarang kebutuhan kita akan agama juga sebagai orang tua sudah mulai rendah. Kita sekarang tidak bangga anak-anak kita mau kita titipin di pesantren Bu. Kita sudah tidak bangga lagi Pak anak kita masuk di yayasan-yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa? Anak-anak kita masuk di sekolah-sekolahan bonafit. Walaupun notabene-nya punya non-muslim. Nak, kamu harus sekolah yang bagus ya nak. Supaya kamu nanti bisa dapat kerja yang enak, gaji yang besar. Baru kamu bisa nyenengin orang tua. Sepintas kalimat ini benar Bu. Tapi kalau mau ditelaah, coba lihat. Untuk menyenangkan orang tua harus diukur dengan dunia. Padahal baginda Nabi berpesan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Mau dunia pakai ilmu, mau agama pakai ilmu, mau kedua-duanya harus pakai ilmu, dan yang terbaik adalah ilmu agama. Bukankah baginda Nabi berpesan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila 3. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus amaliannya kecuali 3. Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun salih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Nah, kalau anak kita nggak bisa kita didik untuk menjadi generasi-generasi soleh, jangan salahkan anak-anak muda kita Pak. Ketika nanti bapak ibu meninggal dunia, masuk ke dalam kubur bapak ibu dibacain ngajinya pakai MP3, pakai handphone. Kenapa? Anak kita nggak bisa ngaji Quran. Ya Bung ye. Nih semua nih yang hadir nih, semua nih. Nih semua nih. Nih calon-calon jenazah. Maaf Pak, maaf. Semua kita ini kan cuma sebatas perantau di bumi Lombok ini. Semua kita. Woi, namanya orang merantau kan mesti pulang. Orang merantau harus pulang. Sombong kita Bu. Kalau memang kita sadar kita hanya seorang perantau tapi tidak pernah mikirin pulang.
Pulang kan seharusnya senang. Pulang seharusnya girang. Contoh, buat Bapak Ibu, selesai pengajian umum kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang, senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang. Terbukti orang pulang pasti senang. Buat santri, Pondok Pesantren Barokatul Walidain, lepas lebaran para santri pulang mudik. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang mudik ketemu keluarga. Orang pulang terbukti pasti senang. Bapak Ibu, adik-adik pasti pernah ingat ketika masih sekolah, di sekolahan kita gurunya galak sekali, Pak. Pas pengumuman di kelas ada pengumuman, ibu guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Karena pulang gak ada guru. Orang pulang pasti senang. Baik, terakhir. Selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Ragu-ragu Bu ya. Mau bilang senang takut ntar sore. Apa sih yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Macam ada yang ngeganjel di hati. Dua hal diajarin sama guru saya. Pertama, kita hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia, sehingga timbul saat berpisah ada yang berat mengganjal di hati. Yang pertama. Yang kedua, yang paling utama, apa? Karena nggak punya bekal. Nggak punya bekal maksain berangkat. Sampai tujuan belum tentu. Sengsara di tengah jalan sudah terlihat. Kok bisa? Lu nggak punya bekal berangkat. Maaf Bapak Ibu, maaf. Saya hanya punya duit 50.000 rupiah. Berangkat saya dari Jakarta naik angkutan umum hendak ke Lombok. Kira-kira sampai apa tidak? Kalau saya maksain berangkat, pasti saya jadi gembel di jalan. Kenapa? Nggak punya bekal berangkat. Betul. Sama kayak model kita punya tetangga, Pak. Sudah tahu nggak pernah sholat, mati, berani amat. Tumben nggak sholat, mati. Nah, kan berani amat itu. Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Yang bilang meninggal, ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wa ma stop. Mati apa meninggal? Ya sudah, jangan protes lagi. Ayo saya ajak jalan-jalan sebentar Pak, Bu. Pertama-tama kita nggak tinggal di sini. Di mana kita tinggal? Alam ruh. Jauh sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Betul. Manusia terdiri dari dua unsur, ada ruh, ada jasad. Itu manusia. Jasad tanpa ruh bangkai namanya. Ruh tanpa jasad kuntilanak disebutnya. Pocong. Manusia ada ruh, ada jasad. Tapi sebelum jasad yang sedang kita pakai diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama di alam ruh? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah saja yang tahu. Dari alam ruh merantau kita pindah untuk pertama kali. Hijrah. Kemana kita pindah? Alamul butun. Alam rahim. Alam yang ada di perut ibu-ibu kita. Berapa lama kita tinggal di sana, Bu? 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin. Penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari orang tua kita mengandung kita. Makanya buat para santri saya mau berpesan, apalagi yang orang tuanya masih komplit, masih utuh. Mumpung orang tua kalian masih utuh, tuh keramat hidup kalian. Maaf para santri, maaf sekali maaf. Bohong orang. Ada yang bisa jadi orang besar tanpa keberkahan kedua orang tua, terutama ibu. Tahadusan bin nikmah.
Saya siang hari ini bisa bicara di depan adik-adik santri saya. Kok bisa? Apa saya orang pintar? Tidak. Saya berani bilang, sayalah makhluk Allah yang paling bodoh yang pernah diciptakan di dunia ini. Saya siang hari ini bisa ngobrol di hadapan Bapak Ibu, ditemenin sama Buya, cuman karena satu, keberkahan dari orang tua, nggak lebih dari itu. Jadi mumpung orang tua kalian masih ada, itu keramat hidup kalian. Ridallahu fi ridha walidain wa sukhtuhu fi sukhtuhuma. Ridha Allah di ridha orang tua. Murkanya Allah di murka orang tua. Ini sekarang kan terbalik kita. Kawan kita panggil guru-guru, kita lari mendekat, tapi begitu orang tua kita memanggil, kita pura-pura tidak mendengar. Atau ketika orang tua ngasih nasihat yang bagus, kita malah sautin omongan orang tua. Padahal dalam Al-Quran kan sudah jelas, wala taqul lahuma uff. Jangan pernah kita bicara kepada orang tua kita. Saja nggak boleh, apalagi sampai nyautin omongan orang tua. Jadi saya berpesan buat para santriwan, adik-adik saya santriwan dan santriwati, mumpung orang tua kalian masih ada, lepas dari pesantren, di pesantren ini orang tua kalian adalah guru-guru kalian, tapi ketika di rumah berbaktilah mumpung keramat hidup kalian masih ada. Alam rahim. Dari alam rahim kita merantau lagi, pindah. Pindah enggak? Kemana kita pindah? Ya. Di sini kita sekarang, betul. Berapa lama kita tinggal di Lombok Timur? Sampai malaikat maut menjemput kita. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tergantung jatahnya. Ada yang jatah di dunia ini 2000 tahun. Nabi Adam. Usia umat Nabi Adam rata-rata 2000 tahun. Ada yang jatah di dunia ini 940-an tahun. Siapa? Nabi Nuh. Usia umat Nabi Nuh rata-rata 900 tahun saat itu. Ingat, guru-guru kita mengajarkan usia umat Nabi mengikuti nabinya. Nabi Adam 2000 tahun, umatnya rata-rata 2000. Nabi Nuh 940 tahun, umatnya rata-rata 900 tahun. Kalau kita sekarang umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa usia beliau ketika wafat? 63. Itu standar kita sekarang. Nyata hadis beliau, usia umatku nanti baina sitin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih dikit, nggak akan meleset dari situ. 125 bungkus dah Pak, nggak apa-apa. Ya namanya bonus. Betul. Tapi kalau mencontoh baginda Rasul, umur kita cuma sampai 63. Maka kalau siang ini Bapak Ibu sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi Bu. Tapi jangan khawatir. Kalau siang ini kita baru terasa 62 tahun 11 minggu 11 bulan 3 minggu 5 hari. Makan yang enak-enak. 2 hari lagi mau dijemput. Sauki, kenapa Pak? Ngomong aja kamu besar Sauki. Loh memang kenapa? Saya ini masih muda, masih lama. Oh maaf Pak, maut gak pernah nunggu taubat kita Pak. Maut gak pernah nunggu amal kita Pak. Bahkan yang hebat, maut gak pernah nunggu pakai abjad. Kalau maut menggunakan abjad, enak mudah nunggunya kita. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D, tahun depannya E. Saya S. Abah saya Z. Berangkat duluan. Maut gak pernah pakai abjad. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, yang namanya malaikat maut pasti akan menghampiri kita dan berpisahlah kita ruh dengan jasad kita. Alam dunia. Apa yang saya mau ajak bicara tentang alam dunia? Mumpung kita masih ada di dunia ini. Ruh berpisah dari jasad. Belum berpisah dari jasad.
ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk membangun dan membantu agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ayo kita bantu dengan agama Allah dengan apapun yang kita bisa. Terutama buat para santriwan dan santriwati. Kalian lulusan pondok pesantren Barokatul Walidaini, jangan semuanya jadi guru. Jangan semuanya jadi kiai. Tapi contohlah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul walaupun seorang yang maksum, tapi dalam perjuangan beliau selalu dikawani oleh 5 karakter sahabat utama. Rasulullah punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Selesai? Belum. Rasulullah punya Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Sayyidina Umar bin Khattab? Seseorang yang berani mengorbankan nyawanya untuk keselamatan baginda Nabi saat hijrah. Selesai? Belum. Rasulullah punya Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa Sayyidina Utsman bin Affan? Orang kaya yang dermawan. Insya Allah Pak, di Lombok ini nggak akan kekurangan Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar. Amin. Yang susah nih nyari Sayyidina Utsman nih sekarang ini. Ya, ini yang rada susah. Makanya saya berpesan buat para santri, maaf Bu ya, saya harus ngomong begini Bu ya. Para santri Barokatul Walidain jangan semua jadi ustadz, harus ada yang jadi orang kaya. Amin. Kenapa? Islam ini insya Allah nggak akan kehilangan para guru. Insya Allah nih bakal ada para guru nih. Selama pondok pesantren ada, insya Allah guru nggak akan kekurangan. Amin. Tapi yang jelas-jelas Islam lagi krisis ini orang kayanya. Orang kaya yang mau mengeluarkan harta untuk kemajuan agama. Ini yang lagi krisis. Makanya saya berharap paling tidak 70% dari santriwan dan santriwati Barokatul Walidain ini menjadi agnia. Amin ya Rabbal. Supaya apa? Supaya bisa membangun pondok pesantren yang kalian pernah tinggal di dalam ini. Selesai? Belum. Rasulullah punya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali? Sosok muda yang intelek. Ini tugas kalian para santri. Harus menjadi sosok yang intelek. Selesai? Belum. Rasulullah punya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa Sayyidatuna Khadijah? Sosok perempuan yang solehah, yang beriman lebih dahulu sebelum yang lain beriman, yang rela mengeluarkan harta untuk kemajuan dakwah Nabi. Ini perempuan solehah, istri yang sekaligus menjadi pendamping dakwah buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lulusan pesantren tercinta ini harus di berbagai macam bidang. The right man in the right job. Setuju? Baik, itu yang pertama. Ya, yang pertama, fans, tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh agama itu tangan kalian lah jawabannya nanti. Bagaimana Islam di tempat kita? Maaf, tahadusan bin ni'mah. Saya dulu ketika masih kecil bareng sama abang-abang dan adik saya, kalau Buya ada teman-teman orang tua yang datang ke rumah, ditanya sama beliau, "Soki, iya bah, kamu besar ingin jadi apa?" "Oh, saya ingin seperti pangeran di Ponegoro bah." "Kamu besar ingin seperti siapa Soki?" "Saya ingin seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan bah." "Kamu besar ingin seperti siapa Soki?" "Saya ingin seperti Mbah Hashim Asy'ari bah." Tuh, dulu saya kecil kalau ditanya. Sekarang Bu, anak-anak kita kalau ibu tanya, "Kamu besar mau jadi siapa?" "Saya ingin seperti Atta Halilintar." Ini hati-hati Bu loh. Bu, buat ibu-ibu yang masih punya anak di luar pesantren dan masih megang handphone, saya pesan ya, waspada, periksa di handphone anak-anak kita masih ada atau tidak aplikasi yang bernama TikTok. Kenapa?
Itu Pak, maaf Pak, aplikasi tersebut tuh aplikasi yang berbahaya buat umat Islam, terutama anak-anak muda. Karena di aplikasi tersebut satu sifat dasar muslim dan muslimah sudah mulai diangkat lewat aplikasi tersebut. Apa? Hilangnya rasa malu dalam jiwa muslim dan muslimah kita. Bagaimana mereka punya malu? Iya, mereka gunakan jilbab panjang, iya mereka gunakan baju kurung, tapi mereka berjoget sedemikian rupa yang ditonton jutaan mata lewat media sosial. Ini dosa jariyah namanya. Ya Bu, hati-hati Bu, hati-hati nih sekarang nih. Sangat terasa Bu, sangat terasa bahwa di 2021 ini Pak, kita memang sedang berpacu dalam TikTok agama. TikTok agama. Ayo buat ibu bapak, kalian para santri, ayo didik kawan-kawan kalian di luar pesantren ini dengan agama. Bu, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Ya Bu ya. Pak, jangan pernah berharap punya anak yang soleh dan solehah kalau kita sebagai orang tua tidak bisa berlaku soleh dan solehah di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita di Lombok Timur ini punya generasi-generasi muda yang Qurani Pak. Kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak suka baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan maaf, jangan pernah bermimpi masjid-masjid kita bakal penuh dengan anak-anak muda yang mengikuti sholat berjamaah di masjid. Kalau kita sebagai orang tua tidak mau mengajak anak-anak kita di luar pesantren untuk menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Pepatah Arab pernah mengajarkan ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana asli. Apa yang dia lihat orang tua, maka begitulah bakal jadi anaknya. Ayo didik anak-anak kita, generasi-generasi muda Islam yang ada di luar pesantren Barokatul Walidain ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, fans yang terjajah habis-habisan adik-adik saya. Yang kedua, fashion, gaya berpakaian. Masya Allah. Coba lihat sekarang yang laki udah nggak senang lagi pakai sarung, udah nggak senang lagi pakai gamis. Yang perempuan lebih prihatin. Kalau kita masuk ke daerah wisata di Lombok ini, coba lihat adik-adik kita yang perempuan Pak. Mereka agama Islam, agamanya Islam, tapi pakaiannya kayak kekurangan bahan. Lah baju adenya udah jelas-jelas kekecilan masih dipakein Bu. Depan ditutup, belakang terbuka. Belakang ditutup, pusernya kemana-mana. Ini hati-hati ya Bu ya, adik-adik saya yang muslimah tuh Bu, perhatikan. Yang buat perempuan, ingat baik-baik bahwa baginda Rasulullah pernah bersabda lebih dari 14 abad yang lalu, nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang. Ini kan banyak nih sekarang di tengah-tengah kita ya Bu ya. Berpakaian tapi telanjang. Iya, saya bilang mereka menggunakan jilbab dan baju panjang, tapi baju panjangnya dibuat untuk nyetak badan. Ini loh maksudnya kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang, tidak nutup aurat, tidak menjaga kehormatannya sebagai muslimah. Wa ru'usahunna kal bukhtil ma'ilat, menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta. Model perempuan kayak begitu nanti di yaumil akhir, pesan baginda Nabi, jangankan mereka melihat surga, baunya nggak akan mereka cium. Padahal wangi surga Bu, 500 tahun perjalanan sudah bisa tercium aromanya surga. Bukankah saya ngaji oleh guru saya, Hadratus Syekh Allahyarham Kiai Jinul Muhammad Iskandar. Saya ngaji sama beliau, diajarkan ketika nanti kita meniti sirat, yang jembatan kecil,
Saking tipisnya tuh jembatan, satu rambut masih bisa dibelah 7. Saking tipisnya. Itu waktu yang akan kita tempuh selama perjalanan itu 1500 tahun perjalanan. 500 tahun terakhir kita sudah bisa mencium aromanya surga, Bu. Maaf Pak. Kira-kira Bu, surganya dulu apa wanginya dulu? Bapak tenang dulu. Bu, kira-kira surganya dulu apa wanginya dulu? Wanginya. Oke, kalau itu masih susah, sekarang saya tanya yang agak-agak sering. Kira-kira kalau suami ibu kentut, yang kecium ketahuan orangnya apa baunya? Sering ngentutin istri ya Pak. Ayo tugas para santri, contohlah seperti Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i hendak masuk ke dalam satu kampung, yang beliau lihat dari satu kampung tersebut cuma 2 perkara. Apa? Masjid lebih bagus daripada rumah sekitar, dan anak-anak muda masih mau menghidupkan masjid. Kalau Imam Syafi'i menemukan 2 perkara tersebut di dalam satu kampung, cerah mukanya seketika itu juga. Kenapa? Terbukti bahwa Islam masih akan lama di tempat itu. Inilah tugas kalian para santriwan dan santriwati, untuk bagaimana biar Islam masih akan ada, tetap ada di tempat di Lombok Timur tercinta kita ini. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahun nabi sababihim kulluh. Suratul khas al-maghfurah Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid dan Al-Walid Haji Zainuddin MZ serta Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayyub. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan dari tempat mulia ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir Bu di majelis ilmu siang hari ini, majlis ilmu ay majlis yustajabu fihi doa, majlis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, lewat keberkahan dari majlis ilmu, lewat keberkahan dari pondok pesantren tercinta kita ini, lewat keberkahan duduk bersama para tuan guru kita, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, khusus untuk santriwan dan santriwati pondok pesantren Barokatul Walidain, mudah-mudahan Allah jadikan generasi-generasi pondok pesantren ini sebagai generasi yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan untuk Bapak Ibu dibawa pulang adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Ya, Allah nggak akan tanya berapa banyak harta kita. Allah juga nggak akan tanya berapa luas tanah kita. Yang Allah akan tanya iman dan ihsan kita, amal kita. Jaga iman kita baik-baik, Pak. Tapi jangan buat diri kita, wariskan kepada anak keturunan kita nanti. Agama bukan warisan, tapi iman harus diwariskan. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman sekarang kita sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini.
Sungguh saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridha dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Tuan Guru kita, Tuan Guru Hamzah. Mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.